Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut.
Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh bertemu kembali ya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ada tujuan dan rencana-Mu atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau sukacita terus ya Tuhan dalam Engkau, karena Engkau sumber sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Siap muji Tuhan, amin. Katakan haleluya. Kami percaya sungai sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Sama-sama katakan, sungai sukacita-Mu. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya. Sama-sama katakan, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami mau menari dan bersuka. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari lebih lagi kita mau katakan dari awal. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari saudara menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Mari melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kau sungguh baik Bapa terhadap kami. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Mari lebih lagi masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kami rindu Engkau, melawat memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya.
biarlah roh kami terus menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Nama pujian dari awal, katakan Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi yang mengasihi Bapa, katakan sungguh besar
besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita satukan hati kita bersama-sama untuk doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama umat-Mu, GBI Pos Pemomben, datang di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Bapa. Oh terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami juga hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah lawatan-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan Bapa terjadi atas negeri kami Indonesia. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar Tuhan, yang terakhir ya Tuhan, Pentakosta ketiga, itu terjadi atas negeri kami Indonesia Tuhan.
Dan banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Sampai Indonesia dengan penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, semua jajaran Menteri, TNI dan Polri, bahkan semua aparatur negeri kami Indonesia dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Tuhan Kau memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, dan juga roh takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat pemimpin negeri kami memimpin Indonesia yang takut akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa akan tercurah bagi negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan dari krisis ekonomi. Indonesia dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19 100% Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan biar keamanan, ketentraman daripada Tuhan, damai daripada Tuhan terus memimpin negeri kami Indonesia Tuhan. Jauhkan Indonesia daripada yang jahat Tuhan. Dan biar perlindungan Tuhan sempurna bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pagi hari kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo dan keempat wakilnya Bapak. Kami bawa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya pengurapan daripada-Mu terus bertambah-tambah atas hamba-Mu ya Tuhan. Kau yang akan memakai hamba-Mu sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, lewat pelayan hamba-Mu ini ya Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Sampai amanat agung-Mu boleh diselesaikan ya Tuhan sebelum Kau datang kedua kali. Berkati hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan seluruh keluarga besarnya dan keempat wakilnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pagi hari kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Hendro Basuki Tuhan, dan wakil gembala kami Ibu Rosa Pancanawe. Kami bawa dalam tangan ya Tuhan. Dan Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan. Tuhan tambahkan karunia kesembuhan atas Pak Hendro Basuki Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biar oleh pelayan hamba-Mu Tuhan, Pak Hendro, Ibu Rosa, dan semua pengerja-pengerja yang ada di GB Pos Pengumben Tuhan, umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Umat GB Pos Pengumben terus dibangun atas dasar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh dan pengakuan Engkau. Menjadi umat yang dewasa, umat yang menanti-nantikan Tuhan. Umat senantiasa yang berbuah dan berbuah di akhir zaman ini ya Tuhan. Sehingga lewat gereja-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oh terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi Pak Hendro dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, Ibu Rosa dan seluruh keluarganya, para pengerja dan seluruh keluarganya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pagi hari kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan GB Pos Pengumben. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biar lawatan Tuhan turun atas mereka pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang lemah sudah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat sudah Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan gantikan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Apa yang hari-hari ini mereka butuhkan Tuhan Kau cukupkan, bahkan sampai berlimpah-limpah Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Jauhkan umat-Mu daripada yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih Engkau yang mengutus hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu semuanya berasal daripada isi hati-Mu saja Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan juga Engkau memberkati kami seumat-Mu pagi hari ini yang beribadah dan mendengarkan firman-Mu.
Berkati hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, dan berkati telinga kami seperti telinga seorang murid. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan boleh menjadi bekal dan kekuatan kami untuk perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dan berkati setiap kami umat, berkati hamba-Mu ya Tuhan, dan berkati kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat yang luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kembali bertemu dengan saya. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat saudara dan saya. Saya ajak saudara buka firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 12. Bapak Ibu yang di rumah, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, saya baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Dan saya beri judul, saya beri tema, bersukacita dan bertekun dalam doa. Haleluya. Saya percaya semua pasti pengen, pasti rindu bersukacita. Ini menjadi doa dan kerinduan saudara dan saya. Dan Rasul Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu, firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal dari pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, yang kita baca, yang kita dengar hari ini. Yang pertama, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Pesan Tuhan hari ini pertama, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Arti dari bersukacitalah dalam pengharapan, iman kepada Kristus. Ada amin. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara sudah sekian lama doakan, firman Tuhan saudara berpesan buat kita semua hari ini. Tuhan mau kita tetap bersukacita. Sekalipun doa yang saudara panjatkan belum dijawab Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap bersuka dalam pengharapan. Karena di dalam pengharapan dalam Tuhan tidak pernah kecewa. Haleluya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan menuliskan Bapak Ibu, orang dalam pengharapan terhadap Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Roma. Kita lihat Bapak Ibu, Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, tetapi sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi pengharapan itu Bapak Ibu, iman. Maka Roma Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman dari dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau pengharapan, iman itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Kalau kelihatan itu bukan lagi pengharapan. Kalau kelihatan itu bukan lagi iman. Kalau pengharapan itu, iman itu tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, contoh misal Bapak Ibu pengen handphone, mengingini handphone, itu namanya keinginan atau mengharapkan, bukan iman. Iman itu beda. Mungkin engkau sakit, engkau imani disembuhkan, engkau mungkin pengen masa depanmu, itu namanya iman.
yang belum kelihatan. Jadi maka firman Tuhan katakan hari ini Bapak Ibu, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan lagi. Jadi kalau yang pengharapan kau dilihat itu bukan lagi pengharapan. Nah, pengharapan itu tidak kelihatan Bapak Ibu, iman itu. Makanya 25 katakan gini Bapak Ibu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini. Apa yang saudara imankan, apa yang saudara mengharapkan yang tidak dilihat, itu harus menantikan dengan tekun. Kata tekun itu berarti harus rajin. Yuk kita menantikan dengan tekun, baru itu namanya iman. Nah kita lihat lagi Bapak Ibu, Roma 5 ayat 5. Firman Tuhan katakan gini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Di firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Di pengharapan itu, iman itu, apa yang saudara pengharapkan, apa yang saudara imankan, tidak pernah dikecewakan. Tuhan itu baik. Maka di ayat selanjutnya firman Tuhan katakan gini, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kasih Allah Bapak Ibu, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini Roh Kudus itu telah dicurahkan dalam hati saudara, supaya saudara tidak kecewa apa yang saudara harapkan. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi orang tuh saudara, apa yang diharapkan, itu harus juga apa yang diimankan harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau orang sesuai kehendak Tuhan, kalau sekalipun belum dijawab, doa itu tidak akan kecewa. Ada amin. Mungkin saudara apa yang engkau inginkan hari-hari ini, apa yang engkau harapkan. Firman Tuhan ingatkan saudara dan saya di Roma tadi, kita kembali Roma 12 ayat 12 firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi tetap bersukacita dalam pengharapan. Kalau orang bersukacita dalam pengharapan, itu orang yang bersukacita pasti mukanya tuh berseri-seri. Matanya itu pasti bersinar. Haleluya. Itu bedanya orang bersukacita dengan orang yang tidak berpengharapan. Beda dengan orang tidak bersukacita, yang selalu cemburut, yang selalu kecewa, yang selalu sakit hati, yang selalu mundur dari apapun. Orang yang seperti ini nggak akan bisa maju. Maka Rasul Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat di Roma, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Tuhan mau saudara itu tetap bersukacita dalam pengharapan. Apa yang kau harapkan hari-hari ini? Masa depanmu, keluargamu dipulihkan, sakitmu disembuhkan, masa depanmu. Tetap bersukacita. Sekalipun Bapak Ibu engkau belum melihat, sekalipun engkau belum menerima jawaban doa itu, sekalipun engkau belum dapatkan apa yang engkau harapkan, harus tetap bersukacita. Karena firman Tuhan katakan, dalam sukacita itu ada kekuatan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Roma 12 ayat 12b. Firman Tuhan katakan gini, sabarlah dalam kesesakan. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya Bapak Ibu. Yang pertama tadi bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Dan saudara, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan saudara dan saya, sabarlah dalam kesesakan. Kata kesesakan itu berarti mungkin dalam penderitaan Bapak Ibu. Kata kesesakan itu dalam ketidakenakan. Dalam kata kesesakan itu dalam proses, dalam lembah kekelaman. Kita harus tetap sabar. Hadapi segala sesuatu apapun itu harus dengan hati yang sabar. Maka orang katakan dengan kepala yang dingin, pikiran yang waras. Kalau kita sabar,
menghadapi apapun, kerjakan apapun, hasilnya akan bagus. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul kan? Jadi kalau kita sabar, mengerjakan segala sesuatu itu hasilnya sangat bagus. Dan firman Tuhan itu nggak pernah akan salah tulis. Maka firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan, sabar dalam proses, sabar dalam lembah kekelaman, sabar dalam menghadapi situasi yang tidak enak. Sabar dalam bawa motor, sabar dalam bawa mobil, sabar dalam rumah tangga, menghadapi suami, menghadapi istri, sabar menghadapi orang tua, sabar menghadapi anak. Itu yang Tuhan mau. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu firman Tuhan katakan sabar dalam kesesakan. Dan di Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan izinkan itu segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kadang segala sesuatu terjadi itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita itu tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Firman Tuhan juga katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara menjadi anak yatim piatu. Di dalam segala sesuatu terjadi, Tuhan ada, mata Tuhan tertuju, dan Tuhan katakan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini Bapak Ibu, jadi segala sesuatu terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa setahu Tuhan. Jadi kita harus tetap sabar menghadapi. Maka firman Tuhan katakan Bapak Ibu, orang sabar itu sama dengan merebut kota Bapak Ibu. Dalam Amsal katakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sabar, Bapak Ibu, itu segala sesuatu hati pun damai. Hati pun tenang Bapak Ibu. Dan kepala ini akan dingin. Kita lihat lagi Bapak Ibu firman Tuhan di 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Firman Tuhan katakan gini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. Ini firman Tuhan katakan Timotius berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai hati kita. Kita harus menguasai emosi kita. Firman Tuhan katakan tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dalam emosi. Dan firman Tuhan katakan sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi engkau dalam pelayanan juga harus tetap engkau kuasai dirimu. Sabar dalam penderitaan. Dalam pelayanan firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan lakukan, Yesus lakukan dulu. Sudah Yesus juga mengalami penganiayaan. Yesus mengalami namanya dicaci maki. Yesus diludahi. Saudara dan saya belum pernah diludahi orang, betul nggak, akan pemberitaan Injil. Dan firman Tuhan Timotius menuliskan ini Bapak Ibu. Tuhan mau kita bisa menguasai diri. Kita harus bisa menguasai hati kita. Kita harus bisa menguasai emosi kita. Jangan cepat emosi. Begitu juga dalam pekerjaan. Jangan dimarah bos sedikit. Oh, saya nggak mau kerja lagi. Dimarahi Pak Gembala. Saya nggak mau melayani lagi. Orang bukan seperti itu Bapak Ibu. Dimarahi orang tua.
Mengingat bukan seperti itu Bapak Ibu. Orang yang bisa menguasai diri, sabar, dimarahi kalau salah ia minta maaf, gak salah pun tetap diam taat. Ini Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu kuasailah dirimu. Kalau orang bisa menguasai diri Bapak Ibu, maka dia akan bisa berdoa. Haleluya. Itu yang kedua. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Tetap bersukacita. Sekalipun Bapak Ibu kondisi sekarang keadaan tidak menentu. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Sabar situasi walaupun juga mungkin pekerjaan tidak semakin baik, usaha juga tidak semakin baik, pelayanan juga keadaan sekarang gini, harus tetap sabar. Haleluya. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu, kita lihatlah Bapak Ibu, kita kembali ke Roma pasal 12 ayat 12 tadi. Yang ketiga firman Tuhan katakan gini, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, bertekunlah dalam doa. Kata bertekunlah dalam doa berarti rajin berdoa. Jangan berhenti berdoa walaupun doamu sudah dijawab. Apalagi doa belum dijawab Bapak Ibu. Engkau harus tetap bertekun dalam doa. Menantikan jawaban doa itu sampai Tuhan jawab doa itu. Seperti bagaimana waktu itu Elisa menyuruh bujangnya, lihat apakah hujan sudah turun. Dan bujang itu lihat belum, baru hujan, baru mendung segumpal tempalan tangan. Jadi orang tuh harus tetap berdoa. Doa terus apa yang Tuhan engkau doakan. Nantikan jawaban doa itu. Saya selalu katakan gini Bapak Ibu. Biarlah ketika saya berhenti berdoa. Ketika saya berhenti berdoa, ketika itu juga napas saya sudah berhenti. Bapak Ibu. Jadi selagi kita masih ada bernapas, selagi Tuhan kasih kita masih napas kehidupan, tapi berarti kita harus tetap berdoa. Nah, arti dari doa itu juga kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu kita berbicara dengan Tuhan. Doa itu kita berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan hanya untuk kebutuhan jawaban doa kita saja Bapak Ibu. Doa itu artinya kita komunikasi dengan Tuhan. Doa itu artinya kita berbicara dengan Tuhan. Nah, doa itu juga ada saatnya kita berdiam diri mendengar Tuhan berbicara. Ada saatnya kita berdiam diri mendengarkan Roh Kudus berfirman. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Bukan doa itu hanya kita berdoa terus kita minta Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati masa depanku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati pelayananku. No, bukan seperti itu Bapak Ibu. Doa itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bertekunlah dalam doa. Artinya kita harus bertekun berbicara dengan Tuhan. Kita harus berbicara senantiasa dengan Tuhan. Kita harus senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Saya sangat senang, sangat suka dengan lagu ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ini Bapak Ibu. Di hadirat-Mu Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadirat-Mu Tuhan, ku datang, segala keangkuhanku hilang. Ini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita datang dengan penuh kerinduan. Seperti waktu misal kita pacaran waktu muda Bapak Ibu. Gimana kita menantikan malam minggu. Dan kita pengen cepat rindu bertemu dengan pacar kita. Kita ingin komunikasi, kita ingin berbicara dengan pacar kita. Begitu juga kita Bapak Ibu dengan Tuhan. Seperti kita merindukan pacar kita dulu. Dan kita merindukan dengan Tuhan. Pengen bertemu dengan Tuhan. Kita ingin berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan hanya minta-minta Bapak Ibu.
Apalagi namanya doa syafaat. Kalau doa syafaat itu kita berdoa untuk bangsa, untuk Indonesia, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, kita berdoa untuk Bapak Gembala kita berdoa untuk teman-teman pelayanan kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, doa seperti itu Bapak Ibu. Bukan doa Tuhan hanya berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati keluarga saya. Itu namanya egois. Haleluya. Jadi biarlah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Haleluya. Dan juga kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat di Kolose 4 ayat 2. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Kolose pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan katakan gini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini pesan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bertekun dalam doa juga di situ kita berjaga-jaga dan mengucap syukur. Di dalam kita doa mengucap syukur, itu penuh dengan kuasa full power. Orang yang bisa berdoa dan ucapan syukur Bapak Ibu, engkau bisa bersyukur, mengucap syukur dalam hal apapun, diberkati maupun tidak diberkati. Itu sangat luar biasa. Dan Tuhan juga mau saudara dan saya, kita juga berdoa dan berjaga-jaga. Apalagi dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu, kondisi sekarang ini yang semakin tidak baik dengan penyakit virus Omikron ini. Tuhan mau kita berjaga-jaga. Tuhan melindungi kita, berarti kita juga harus tetap pakai masker. Kita harus menghindari kerumunan. Kita harus menghindari makan rame-rame apa di ruang tertutup ber-AC. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita tahu sudah misalnya lagi virus kok Omikron ini lagi meningkat. Kita keluar nggak pakai masker, itu kan namanya mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita sudah pakai masker, sudah pakai prokes, kalau semua itu harus terjadi masih kena, itu nama Tuhan juga izinkan. Nah ada penyakit itu namanya pencobaan. Pencobaan itu namanya dari iblis. Kalau ujian itu dari Tuhan. Jadi juga Bapak Ibu maka Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini. Bertekun dalam doa dan itu berjaga-jagalah dan sambil dikatakan apa? Sambil mengucap syukur. Ketika engkau bertekun dalam doa, engkau berdoa syafaat, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, engkau berdoa untuk pemerintahan, engkau berdoa untuk keluargamu, engkau berdoa untuk sahabatmu, dan engkau harus tetap berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur. Dan engkau harus bersyukur Tuhan. Terima kasih Syeshe. Saya hari ini masih sehat. Saya hari ini masih dipelihara. Saya hari ini masih bisa makan. Saya hari ini masih bisa melayani. Itu sebuah ucapan syukur. Haleluya. Kita akhiri firman ini Bapak Ibu. Jadi tetap bersukacita dan bertekun dalam doa. Haleluya. Kita berdoa, haleluya. Bapa terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau tetap bersukacita dalam pengharapan ya Bapa. Karena kami tahu berharapan di dalam Engkau tidak pernah dikecewakan Tuhan. Dan kami Tuhan tetap mau bersabar. Kami mau sabar menantikan jawaban doa. Kami mau sabar menghadapi segala sesuatu Tuhan. Kami mau sabar Tuhan sekalipun terjadi proses Tuhan. Segala pergumulan apapun. Kami tahu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kami tetap mau bertekun dalam doa. Kami mau berbicara dengan Engkau Tuhan. Kami mau selalu intim dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau tetap berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar menjadi rema ya Tuhan. Dan lembutkan setiap hati kami untuk melakukannya ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Aku berdoa berkati seluruh jemaat-Mu di BGB Pos Puguben ini. Pribadi lepas pribadi Engkau memberkati Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Henro Basuki STH dan keluarganya. Engkau berkati Tuhan juga pelayanannya. Wakilnya Ibu Rosa juga keluarganya Engkau berkati
memberkati Tuhan. Kau memberkati seluruh pengerja dan jemaat Tuhan ya Bapa. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kau memberkati ruangan ini, tempat ini Tuhan. Kuduskan ya Tuhan. Berkati hamba-hamba yang ambil pelayanan di tempat ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, hamba kembalikan segala kehormatan, kemuliaan, pengagungan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Ramata sakara labatasin dabarakatasin di raba labatasan dabakara labatasikira. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan memberkati.